Suatu ketika saya pulang ceramah di TV One, Damai Indonesiaku. Dari Jakarta saya ke Makassar. Di pesawat saya matikan handphone, itu standar. Naik pesawat matikan handphone. Begitu saya mendarat di Bandara Hasanuddin, saya aktifkan handphone. Masuk SMS. 3 SMS berita duka bersamaan. 1, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang meninggal? Teman SMP ku di kampung, bisnis TV kabel. Gangguan TV kabelnya kantor BRI. Tolong perbaiki. Dia datang perbaiki, naik ke atas atap, tanpa dia sadari dia pegang kabel besar. Kesetrum, tak lempar, mati. Insyaallah mudah-mudahan mati syahid karena lagi cari nafkah. Yang kedua, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah. Siapa? Guru SMP saya. Guru SMP. Malamnya masih datang berjamaah di masjid Isya. Selesai Isya tidur, pergi sholat subuh di masjid subuh. Selesai sholat subuh, tidak enak dia rasa, meninggal di dalam masjid. Selesai sholat subuh, insya Allah mati dalam keadaan Islam. Dia masih ada wudhu. Selesai sholat subuh. Yang ketiga, ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa? Suaminya sepupu 2 kali saya, Jalan Anoang, Makassar. Dia pensiun. Sudah pensiun, dia bilang sama istrinya, Bu, kita pergi makan dulu soto Banjar. Kalau di Sulawesi Selatan Makassar ada soto Banjar paling enak dekat kantor pos. Tapi paling enak kalau Banjar sendiri yang bukan di sini, yang bikin di sini. Paling enak pasti di sini, aslinya. Nah, dia bilanglah sama istrinya, kita pergi makan soto Banjar. Ayo Pak. Dia bilang suaminya, ibu duluan pakaian, karena biasanya perempuan lama persiapan. Nah, ibunya lagi dandan, berpakaian, suaminya keluar sambil nunggu, dia keluar. Mau ke tangga, nyebranglah dia. Antara rumah dengan jalan raya, ada jembatan, kira-kira sekitar 1 meter. Jembatannya kecil aja. Terpeleset, jatuh, meninggal. Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. 3 kasus ini masih muda, tidak sakit, sehat walafiat, meninggal dunia pada saat yang bersamaan. Apa hikmah dari sini? Saya ingin menggugurkan, saya ingin menghilangkan pendapat atau keyakinan yang selalu berkata orang mati harus tua dulu, orang mati harus sakit dulu. Biasanya kita ketika cerita kematian, anak muda langsung orang tua dia lihat-lihati. Yang sudah pensiun, yang sudah putih rambutnya, yang sudah susah berdiri. Oh tidak. Berapa banyak orang tua sehat walafiat, kuat, 90 tahun umurnya, cucunya meninggal baru belasan tahun. Ada lagi orang bilang orang meninggal itu harus sakit dulu. Tidak. Berapa banyak orang kita keluar masuk pergi besuk orang sakit, ternyata pembesuknya yang meninggal. Banyak seperti itu. Yang namanya kematian tidak harus tua dulu. Yang namanya kematian tidak harus sakit dulu. Yang namanya kematian, al-mautu babun, kata Nabi. Mati adalah pintu yang setiap kita pasti melewatinya. Bahkan ulama kita mengajarkan mati itu seperti buah. Coba lihat buah Pak. Coba lihat buah. Yang tua jatuh, yang mengkal jatuh, yang pucuk-pucuk pun jatuh, yang baru keluar pun jatuh. Maknanya orang kaya mati, orang miskin mati, tentara mati, polisi mati, Kapolda jangan dulu, mau jadi gubernur. Ayo, habaib mati, pejabat mati, ustadz di belakang sedikit. Ya siapa yang tak siap kalau ustadz duluan? Tapi kalau saya bapak ibu tidak ada persoalan. Bapak-bapak duluan, saya di belakang boleh. Atau saya di belakang, bapak-bapak duluan boleh juga. Tidak ada masalah ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, bicara tentang kematian, semua kita takut mati. Kata Nabi, salah satu penyakit umatku yang besar, penyakit yang paling menggerogoti umatku adalah hubbud dunia wa karahiyatil maut. Terlalu cinta dunia,
takut mati. Nah, sekarang kalau saya tanya Bapak Ibu sekalian, mau ndak panjang umur? Ibu-ibu yang di belakang, mau panjang umur? Mau? Bapak-bapak mau? Coba kita bandingkan mana lebih keras suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Ibu-ibu mau? Gue tahu wah. Bapak-bapak mau? I love it. Coba kalau mau, Rasulullah berpesan, Rasulullah memberi wasiat yang sekaligus ini menjadi oleh-oleh kita pulang takziah, resep umur panjang. Nah, Rasulullah bersabda, bukan ajal panjang ya, umur panjang. Rasulullah bersabda, sittatu asyain tasidu fil umur. Ada 6 sifat, perbuatan, tingkah laku yang membuat umurmu jadi panjang. Umurmu panjang. Apa gerangan yang membuat umur kita panjang? 1. Membuat umur panjang itu ad-du'a'u, berdoa. Mari kita berdoa. Memang Allah sudah takdirkan kita meninggal pada tahun sekian, tapi pun Allah punya kuasa untuk mengubah kembali keputusan itu. Kapan? Itulah Allah kasih kita bonus suatu tempat berdoa paling mustajab. Ada yang disebut Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailam, malam, qadar, penentuan, malam penentuan. Pada malam itu Allah tentukan segala-galanya. Apa yang ditentukan? Ajal kita. Apalagi ditentukan makan kita. Apalagi ditentukan air yang kita minum. Semua ditentukan Allah. Misal saya lahir bulan Desember. Biasanya orang mati itu dekat-dekat dengan kelahirannya. Ya, Rasulullah itu bahkan sama lahir dan wafatnya beliau, sama tanggalnya, sama bulannya, sama harinya. Maka kalau ada orang dekat dengan ulang tahun, siap-siap kau bos. Siap-siap. Jadi kalau ada yang lahir bulan Desember, waspada Pak. Dekatkan diri kepada Allah. Saya Desember. Misal saya lahir tanggal 21 Desember. Allah takdirkan meninggal 21 Desember 2017. Tapi Ramadan kemarin saya berdoa, ya Allah panjangkan umurku. Saya ingin menyiarkan agamamu ya Allah. Saya ingin bantu Rasulullah mendakwakan ini ilmu Islam. Kalau umurku pendek, maka habislah kegiatan saya untuk dakwah. Akhirnya Allah berfirman, malaikat, hapus itu ajalnya. 21 Desember 2017. Tunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Aman Pak. Coba, makanya minta doa kepada Allah. Ya Allah panjangkan umurku. Bapak-bapak yang sudah uzur berdoa, ya Allah panjangkan umurku supaya saya bisa berbuat banyak, supaya saya bisa beribadah dengan baik. Kalau doa kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, masa sih Allah tidak dengar? Kecuali doa kita, ya Allah panjangkan umurku supaya saya bisa kawin lagi. Dia bilang malaikat, sudah ini sudah tua masih mau kawin lagi nih. Lobe ini melo mopi mak bene. Doa. Nah ada yang tanya, Ustadz saya selalu berdoa, hampir 5 waktu saya berdoa, kok doa saya tidak dijabah, doa saya tidak digelar? 1, jangan salah sangka, bukan tidak dikabulkan doa kita, tapi bisa jadi apa yang kita minta tidak baik buat kita. Saya ulangi, apa yang kita minta belum tentu baik buat kita. Allah tahu, ini tidak baik, nggak usah kasih. Contoh ini ya, bukan karena ada Kapolda di sini. Contoh, dulu Pak Kapolda, saya tamat SMA, saya daftar akabri. Karena ada keluarga saya akabri juga. Kalau pulang kampung itu akabri kan banyak lamban-lambannya. Jalan itu nggak mau bengkok dadanya. Saya mau dangat, saya mau saingi dia. Pergilah saya daftar Jalan Garuda depan kantor Pertamina Makassar. Saya pergi daftar. Begitu tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku. Saya protes kepada Allah waktu itu. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Saya bersaudara, saya yang paling pendek. Nah kau tidak rugi kalau kau tambah 1 senti tinggiku. Teman saya lulus Pak. Lulus. Polisi. Sekarang dia tugas di Polda Sulselbar. Satu bunga-bunga di sini. Serse. Reserse itu kalau saya tidak salah pakai topi merah. Baret merah kan? Saya lulus jadi ustadz. Alhamdulillah sekarang pakai baret putih. Nah, alhamdulillah jadi ustadz. Karena jadi ustadz, mulai baret hitam sampai baret merah ku caramai ko semua.
Apa? Allah kasih yang terbaik. Jangan pernah sangka buruk. Kapolda, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa jadi gubernur. Ternyata tidak terpilih. Jangan sangka buruk. Itulah yang terbaik buat Allah. Ya Allah, mudah-mudahan saya lulus usaha saya. Kok tidak bisa, malah makin bangkrut. Allah tahu, itulah yang terbaik buat kita. Jangan pernah sangka buruk. Berdoa, minta. Kok tiba-tiba saya berdoa, doa supaya ibu saya panjang umurnya, kok malah meninggal? Allah tahu kalau panjang umurnya mungkin dia syirik. Maka cukup sampai di situ saja. Saya cinta kepadanya. Nah, yang kedua, penyebab. Ustaz, saya selalu berdoa, kok doaku tidak diijabah Allah? Yang kedua sebabnya, Bapak Ibu sekalian, karena Bapak berdoa tidak diawali dan akhiri dengan salawat. Tergantung antara langit dan bumi. Bapak Ibu tahu salawat kan? Tahu salawat? Ada mahasiswa saya ujian skripsi. Saya bilang, supaya berkah ini ilmu saya kasih kau salawat kepada Nabi. Apa dia bilang? Salawat kepada Muhammad. Lagi salah. Salawat kepada Muhammad. Salah kok. Langsung dia bilang, yang mana itu Ustaz? Saya bilang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Langsung bilang, oh diganti nih Pak Ustaz. Bukan diganti, kau yang beleng-beleng. Ada salawat diganti-ganti. Gubernur kapan diganti? Tidak. Jadi kalau mau berdoa, awali dengan salawat. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Habib, salam alaik. Salawatullah alaik. Atau mau lebih sahdu, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Boleh salawat begitu. Atau ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Pak, kalau Bapak selama ini berdoa tidak diawali salawat, itu sebabnya doa Bapak tidak dikabulkan. Kenapa? Syarat, password, pinnya doa itu salawat. Kalau Bapak salawat, doa insya Allah diijabah. Kok bisa? Contoh ini ya. Bapak punya anak nakal betul. Orang sakit gigi, dia tumbuk tiang listrik depan rumah. Jengkel kita. Tiba-tiba meninggallah bapaknya, ini anaknya nakal. Datanglah minta maaf, minta tolong sama bapak. Pak, tolonglah saya mau bayar uang sekolah tapi tidak ada duit, pinjamlah duit Pak. Bapak ingat, ini anak kurang ajar, saya sakit gigi, dia ganggu saya terus. Tidak bantu kau. Datang istri kita, Pak, jangan kau lihat itu anaknya, ingat bapaknya. Bapak itu teman bubuhan ikam, bantulah dia. Tapi ini anak nakal banar, kada ada papa. Akhirnya ditolong. Ibunya kata, bantu, jangan kau lihat anaknya, ingat bapaknya. Bapaknya baik dan bapaknya itu sahabat kamu. Akhirnya apa? Ditolonglah anak ini. Bukan karena itu anak, tapi karena kita ingat jasa baik bapaknya. Kalau Allah lihat dosa kita ini, yang tukang tipu, jangankan orang lain, istri kita aja kita tipu. Bayangkan, suka makan barang haram, suka bicara bohong, suka fitnah kiri kanan, jarang berbuat baik, berdoa, manalah Allah mau dengar doa kita. Tapi karena kita sebut kekasih Allah, yang Allah tidak cintakan langit dan bumi ini kecuali karena cintanya kepada Rasulullah, kita sebut itu orang yang dicintai Allah. Ya Allah, ya Rasul, ya Habib Allah, disebut terus-terus. Akhirnya Allah dengar doa kita karena cintanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, doa ini yang pertama. Kalau mau umur panjang, banyak-banyaklah berdoa, minta kepada Allah. Alhamdulillah, Bib, sekarang ini umat Islam rajin berdoa. Hampir 10 menit berdoa, 10 menit lagi berdoa lagi. Tapi sayang, seribu sayang, di mana dia berdoa? Di status. Mau pergi suaminya berdoa, ya Allah lindungi suamiku. 10 menit kemudian berdoa lagi, ya Allah murahkan rezeki suamiku. Begitu 10 menit lagi kemudian, ya Allah engkaulah yang maha memelihara, pelihara suamiku. Di mana dia berdoa? Di status, di Facebook. Siapa ajar kita berdoa di status? Sibuknya itu Tuhan mau baca status tak? Berdoa tidak harus di Facebook, berdoa bukan di media sosial. Berdoa itu ambil wudhu, ambil sajadah, ngadu kepada Allah, bukan di Facebook. Sedikit-sedikit berdoa.
Tapi di mana? Media sosial. Tidak ada yang ngajar kita berdoa di media sosial. Mau berdoa, ambil wudhu, ambil sajadah, ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, penyebab doa tidak dijabah Allah. Penyebab doa tidak dijabah Allah. Apa? Karena kadangkala kita berdoa, kita tidak tahu apa yang kita minta. Ini saya perlu jelaskan. Doa itu bukan menghafal. Halo Pak. Doa itu bukan menghafal. Kadangkala kita ini ngambil kitab, baca, tapi kita hafal. Kita tidak tahu apa yang kita minta. Berdoa tidak harus bahasa Arab. Berdoa tidak harus bahasa Al-Quran. Tidak harus. Tapi memang dianjurkan, berdoalah engkau seperti apa yang diajarkan Al-Quran. Tapi bukan kewajiban, anjuran. Nabi hanya menjelaskan, berdoa memakai bahasa ibu. Bahasa apa? Bahasa Bugis. Boleh. Bahasa Jawa. Silahkan. Bahasa Banjar juga boleh. Yang penting, Bapak apa yang Bapak ucapkan paham. Jangan sampai setengah mati 30 menit berdoa, dia tidak tahu apa yang diminta. Dia bilang malaikat, "Weh, apa maksudmu bos? Kau mau doakan mamamu itu, kau minta hujan." Coba, tidak tahu apa yang dia minta. Makanya berdoa itu tidak harus bahasa Arab. Berdoa, bahasa Bugis itu berdoa, mapaletu. Bahasa gaulnya curhat. Silakan. Bahkan boleh berdoa begini, "Ya Allah, engkau sudah tahu apa yang ku mau. Berikanlah." Sudah, paling ringkas itu. Paling ringkas, misalnya, "Ya Allah, kau sudah tahu apa yang kau mau. Berikanlah saya." Ah, sudah, boleh Pak. Jangan ketawa, saya serius ini. Daripada Bapak panjang, tidak tahu apa yang Bapak minta, malaikat bingung. Bos, apa kau minta? Lain di mulut, lain di hati. Kalau berkaitan dengan orang meninggal, apa yang kita minta? Satu, "Ya Allah, ampuni dosa almarhumah." Misalnya almarhumah ini. Satu, ampuni dosa. Dua, terima amalnya. Kenapa? Ada amal yang tidak diterima. Mana amal yang tidak diterima? Bersedekah bukan atas nama Allah. Bersedekah karena kepentingan tertentu, maka Allah tolak. Ketika di akhirat kelak dia tanya, dia cari, "Ya Allah, mana pahalaku nyumbang jilbab? Ya Allah, mana pahalaku nyumbang tegel? Ya Allah, mana pahalaku nyumbang sarung?" Kata Allah, yang bener aja bos. Kau dulu nyumbang itu kan mau dicoblos. Dan kau sudah dicoblos. Kau sudah dapat pahalanya. Kau tidak dapat apa-apa di sini karena kau menyumbang bukan mencari ridaku. Tania pamaseku usapa. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Inilah resep pertama, mau punya umur yang panjang, banyak-banyak berdoa. Yang kedua, kalau mau lagi berdoa, saya ulang. Yang empat tadi, saya lupa ya. Satu, kalau untuk orang meninggal, satu, ampuni dosanya. Dua, terima amalnya. Tiga, lipat gandakan. Yang tadinya misalnya amal dia bawa cuma 10, kita berdoa, "Ya Allah, mudah-mudahan 10 itu menjadi 100. Mudah-mudahan 10 itu menjadi hingga tak terhingga nilainya." Kenapa? Orang sudah meninggal tidak bisa lagi nambah-nambah amalnya. Dan yang keempat, lapangkan alam kuburnya. Inilah doa buat orang tua kita yang sudah meninggal. Sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama mau umur panjang, berdoa. Yang kedua mau umur panjang adalah birrul walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Apa hubungannya Ustaz? Bukankah Allah berfirman menjelaskan, ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Maknanya, kalau kita rajin mendoakan orang tua kita karena wujud kecintaan kepada orang tua itu, maka Allah menjadi ridha kepada kita. Dan ketika Allah ridha kepada kita, maka diberikanlah umur yang panjang. Nah, sekarang mari kita lihat kecintaan kepada orang tua sekarang. Lihat anak-anak kita sekarang, Pak. Saya pernah diundang ceramah di Batu Licin, Tanah Bumbu. Selesai saya ceramah, datanglah bapak-bapak, nangis di depan saya, dia pegang paha saya. "Ustadz, doakan saya." Saya bilang, "Kenapa?" "Doakan saya Ustadz. Saya 4 tahun merantau dari Sulawesi. 4 tahun saya sukses. 2 bulan terakhir saya bangkrut. Andai saja saya bangkrut tidak masalah. Saya bangkrut meninggalkan banyak utang. Saya dikejar penduduk di sini mau dipotong karena utang saya banyak. Mobil saya semua disita." Saya bilang, "Baiklah, tidak usah cerita semua penderitaannya. Saya mau tanya dan tolong jawab dengan jujur. Jujur jawab. Bagaimana perlakuan Bapak kepada orang tua selama ini?
Apa dia bilang jawabannya? Selama 4 tahun saya merantau Ustaz, memang saya tidak pernah pulang kampung. Saya bilang dalam hati, oh ini sebabnya bos. Sebabnya, Bapak mau naik pangkat, ini ada anggota polisi. Bapak mau